Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya tempat dan waktu untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka saya berterima kasih kepada pihak masjid dan kepada jamaah semuanya yang telah berkenan untuk datang ke sini mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Saya di sini atas amanah yang diamanahkan kepada saya oleh Ustadz Ahmad Sugeng Faisal. Beliau memerintahkan saya untuk menggantikan beliau sebagai ajang perkenalan, sebagai ajang uji coba untuk menyampaikan apa yang telah saya dapatkan selama di pondok. Sebelumnya kurang nggak dengar. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf ya. Saya itu memiliki kesamaan dengan Nabi Musa. Kalau dalam Al-Quran itu bahasanya wala yakadu yubin. Kalau ngomong itu agak nggak jelas. Soalnya saya itu cedal. Jadi nanti kalau ada yang kurang paham, kurang berkenan, bisa disampaikan, ditanyakan nggak apa-apa. Takutnya kalau salah paham kan malah bahaya, kan gitu. Yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat iman yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'til mala ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan harta, memberikan uang, memberikan harta benda kepada orang yang dia senangi dan orang yang tidak dia senangi. Walakin akan tetapi annallaha, bahwasanya Allah yu'til imana ila man yuhibbu. Tetapi Allah itu hanya memberikan keimanan kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Kalau kita diberikan iman berarti kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka marilah kita bersyukur atas nikmat ini. Yang dengan nikmat ini insya Allah bisa menghantarkan kita untuk menggapai jannahnya kelak. Allahumma amin. Yang kedua, marilah kita syukuri nikmat Allah yang telah menggerakkan hati-hati kita untuk menuntut ilmunya, untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang Nabi mengatakan, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah, maka dia sedang di jalan Allah. Selagi kita di masjid ini dengan niatan menuntut ilmu, menambah wawasan kita, memperdalam ilmu agama Islam, maka kita dianggap sebagai fisabilillah. Di Palestina, warga Palestina, Brigadir Izzuddin Al-Qassam, mereka harus berlumuran darah, harus susah payah untuk mendapatkan fisabilillah. Sedangkan kita dengan duduk di majelis ini ditemani hembusan AC yang menyejukkan, kita juga dihitung fisabilillah. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka marilah kita syukuri. Walaupun pagi ini Allah memberikan cobaan kepada kita, apakah kita itu masih tegak, masih bisa untuk bergerak menuju masjid ini. Dan Masya Allah, saya itu salut sama bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun hujan deras masih mau datang ke sini, karena Rasulullah bersabda kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, inna ajuki biqadri nasobuki. Sesungguhnya pahalamu itu dihitung atas
kadar atau atas dasar kelelahanmu atau kesusahanmu. Ketika kita melakukan satu amalan lebih susah, itu maka pahala kita lebih besar daripada ketika kita melakukannya dengan lebih mudah. Contohnya saya tinggal di samping pondok, di samping masjid. Saya datang ke sini tidak usah hujan-hujan, tidak usah basah-basahan. Tapi Bapak Ibu sekalian datang ke sini harus hujan-hujan, harus menyiapkan jas atau pakai mobil dan selainnya, itu insya Allah pahalanya lebih besar Bapak Ibu sekalian. Maka marilah kita syukuri nikmat itu yang telah menggerakkan hati kita untuk datang ke masjid ini. Karena tanpa pertolongan Allah Ta'ala, maka kita tidak akan bisa menggapai hal ini semua. Di kali ini saya akan menyampaikan tentang buah ketakwaan. Ini saya ambil dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ini potongannya ya yang akan kita bahas. Sedangkan lafalnya secara jelas, secara lengkap itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, kami menciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki wa unsa dan wanita, wa ja'alnakum dan kami menjadikan kalian syu'uban bersuku-suku, wa qabailan dan berkabilah-kabilah. Untuk apa Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berkabilah-kabilah? Lita'arafu, untuk kalian itu saling mengenal satu sama lain. Jadi Allah menegaskan kita dijadikan berbagai banyak suku. Ada suku Jawa, suku Dayak, suku Banjar, suku Sasak, Minahasa dan lain-lain. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal akan keberagaman kita, bukan untuk saling membanggakan satu sama lain. In akramakum, sesungguhnya paling mulianya kalian, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi, di hadapan Allah. Dari kata indah ini ya, kalau dalam bahasa Arab itu Ustadz kami Syekhuna Mudakir mengatakan indah itu enggak cocok kalau diartikan dengan sisi. Jadi indah itu kalau sisi menunjukkan kesetaraan, kesamaan. Sisi kanan sama kiri. Jadi kalau di sisi saya, di samping saya. Sedangkan dan itu menunjukkan kesetaraan, kesejajaran. Sedangkan kalau di hadapan itu menunjukkan antara yang atas dan yang bawah. Di hadapan itu kan biasanya penguasa sama rakyatnya. Itu rakyat menghadap ke penguasa, ketua RT menghadap ke presiden. Itu menunjukkan bahwa yang menghadap itu lebih rendah daripada yang dihadap. Dalam segi bahasa Arab seperti itu. Indallahi, di hadapan Allah, atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala, kita nggak perlu susah-susah untuk nyalek, nggak perlu susah-susah untuk membuang-buang uang kita untuk buat banner, buat MMT, kampanye sana sini, tidak usah. Tapi apa? Kita bertakwa kepada Allah. Lah apa itu takwa itu? Secara bahasa takwa diambil dari kata waqayaki yang artinya menjaga. Sedangkan secara istilah takwa berarti imtisalu awamihi wa jatinabi an jami'i nawahihi. Imtisalu awami, melakukan perintah-perintah Allah wajtinabi an jami'i nawahi, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Ta'ala. Kalau kita gabungkan antara makna lugawi, makna secara bahasa dan makna secara istilah, maka akan mendapatkan pemahaman bahwasanya takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan menjauhi larangannya tanpa terkecuali agar apa? Sebagai hajizan, sebagai pembatas antara kita dan azab Allah Ta'ala, antara kita dan murka Allah Ta'ala. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah itu Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Allah itu menyayangi kita semua sebagai hamba-hambanya. Contohnya, buktinya apa Bapak Ibu? Ketika kita diperintahkan untuk bertakwa, kita diperintahkan untuk bertakwa itu mastata'tum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang beriman,
bertakwalah kepada Allah itu mastata'tum, semampu kita. Tapi Allah cuma membatasi semampu kita. Dia tidak menghisap atau tidak mempermasalahkan apa yang tidak kita mampu. Contohnya kalau kita sholat kita diperintahkan untuk berdiri. Kumu lillahi qanitin, tegakkanlah sholat. Itu dengan qanitin, dengan tunduk. Maka syariat sholat pertama kali dengan berdiri. Tapi kalau kita tidak mampu karena sebuah halangan, kita diperbolehkan untuk duduk. Enggak apa-apa kalau enggak bisa duduk, kita diperbolehkan untuk berbaring, itulah rukhsah. Maka kita dapatkan di banyak hukum fikih, banyak rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah cuma menuntut kemampuan kita, tidak menuntut apa yang tidak kita mampu. Tapi harus kita ketahui bagaimana makna mastata'tum itu. Mastata'tum itu bukan berarti kalau kita, wah aku nggak bisa, ya udah. Ini hujan tadi pagi, jadi saya nggak bisa berangkat ke masjid. Nggak gitu. Kalau ustadz saya dulu menerangkan, ada seorang syekh itu ditanya oleh muridnya, ya syekh, bagaimanakah arti atau makna mastata'tum itu ya syekh? Maka murid ini berkata, maka syekh ini berkata, wahai muridku, ikutlah aku. Maka syekh ini mencontohkan, dia berlari mengelilingi sebuah lapangan hingga dia jatuh pingsan. Setelah pingsan dia bangkit lagi, dia lari lagi sampai pingsan lagi. Dan dilakukan syekh itu selama 3 kali. Ketika dia sudah selesai dari yang ketiga, setelah lari, habis itu pingsan, bangun, lari lagi, pingsan, bangun, lari lagi. Maka dia berkata kepada muridnya, beginilah wahai muridku, ya, itulah makna mastata'tum. Kita berusaha sekuat tenaga kita, jatuh bangun, kita ulangi lagi sampai kita sudah tidak bisa untuk melakukannya lagi. Maka kita pasrahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, ya Allah, inilah kemampuanku ya Allah. Aku hanya bisa segini ya Allah. Maka maafkanlah apa yang aku tidak mampu ya Allah. Begitulah makna mastata'tum. Sedangkan kalau untuk menjauhi larangan-larangan Allah, kita diperintahkan untuk menjauhi segalanya, semuanya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita diam saja, ketika kita diam tidak kemana-mana, mengunci di kamar kita sudah menjauhi maksiat. Berdiam diri itu sudah menjauhi maksiat. Jadi semua orang itu bisa untuk menjauhi maksiat. Makanya kalau takwa itu, kalau untuk menjalankan perintah, Allah cuma menuntut kita semampu kita. Tapi kalau untuk menjauhi larangannya, Allah menuntut kita untuk menjauhi semuanya. Seperti itu. Lah kenapa toh kalau kita itu mulia di hadapan Allah Ta'ala? Wahai Bapak Ibu sekalian, marilah kita merenungi bahwanya Allah itu memiliki 7 langit dan 7 bumi. Dia memiliki kekayaan di langit dan bumi. Kalau kita mulia di hadapannya, kalau kita memiliki nilai di hadapan Allah Ta'ala, maka insya Allah semua perkara kita akan mudah. Maka pada selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang manfaat ketakwaan. Ada apa saja manfaat ketakwaan? Ada beberapa yang saya rangkum walaupun belum semuanya. Yang pertama adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan memperbesar pahala baginya. Hal ini telah Allah terangkan di Al-Quran dalam surat At-Tolak ayat kelima. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dhim, dan Allah akan memperbesar lahu baginya ajran, pahalanya. Pertama, kalau kita bertakwa kepada Allah, kita memiliki sebuah manfaat untuk diri kita, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan memperbesar pahala bagi kita. Pernah dengar cerita tentang pembunuh 99 orang nggih di zaman Bani Israel? Dalam kitab Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, di riwayat lain diriwayatkan dari Malik bin Sinan, bahwasanya dulu pada zaman Bani Israel ada seorang pembunuh, seorang yang bengis. Dia telah membunuh 99 orang. Ketika itu dia tersadarkan, dia ingin kembali di jalan yang benar. Dia ingin tobat dari setiap perbuatannya. Karena setiap dia membunuh, dia tidak mendapatkan ketenangan hati. Maka dia ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi dia bertanya kepada seorang abid. Abid itu adalah ahli ibadah.
ahli ibadah yang tidak memperdalam ilmu agama. Jadi dia itu cuma sukanya kalau sholat ya sholat terus, kalau puasa puasa terus. Kalau tentang ilmu agamanya dia kurang, tapi tentang amalannya dia banyak. Maka dia bertanya kepada Abid, ya Abid, aku telah membunuh 99 manusia, aku telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada tobat untukku, wahai Abid? Maka Abid ini berkata, tidak ada tobat untukmu. Kau telah melampaui batas, kau telah membunuh 99 manusia, kau telah membunuh 99 jiwa yang tidak berdosa, tidak ada tobat untukmu. Abid ini berkata seperti itu. Maka dia pun langsung responnya dia marah, dia menghabisi nyawa sang Abid ini. Maka genaplah 100 nyawa, 100 jiwa yang dia hilangkan. Karena Abid ini membuat dia marah tadi dengan jawabannya. Dia menyesal lagi dengan perbuatannya. Setelah itu dia mendatangi seorang alim. Alim adalah orang yang berilmu, orang yang telah menggunakan waktunya dalam hidupnya untuk menambah keilmuannya. Seperti bapak-bapak ibu-ibu yang telah berusaha untuk ngaji, memperdalam agama ini. Insya Allah besok kalau sudah lama ngajinya, sudah banyak yang ilmu yang kita punya, kita akan masuk menjadi golongan orang-orang yang alim. Ketika dia datang kepada alim ini, dia bertanya, wahai alim, wahai orang alim, kau telah memiliki banyak ilmu agama. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah aku telah membunuh 99 jiwa? Apakah ada tobat untukku, wahai alim? Maka alim ini menjawab, oh ya, tentu ada tobat untukmu. Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Selagi belum hari kiamat, selagi engkau belum sakaratul maut, maka masih ada tobat untukmu. Alim ini mengatakan seperti ini. Maka habis itu, terus bagaimana? Pembunuh tadi bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa tobat? Maka alim ini menjawab, mungkin begini saja, kamu hijrahlah dari negerimu. Karena emang desa si pembunuh tadi terkenal dengan kebengisannya. Jadi satu desa itu sama-sama untuk melakukan kemaksiatan, saling mendukung satu sama lain, seperti itu. Kamu hijrahlah dari desamu menuju desa yang lain, karena desanya lebih banyak masyarakat yang menegakkan agama Allah Ta'ala. Maka sang pembunuh tadi, dia hijrah, dia melakukan hijrah dari desanya yang banyak dia melakukan maksiat dan masyarakatnya banyak yang melakukan maksiat kepada sebuah desa yang telah ditunjukkan oleh syekh tadi. Ketika di tengah perjalanan, belum lama dia berjalan meninggalkan desanya, Allah berkehendak untuk mengambil nyawanya. Ketika itu datanglah dua malaikat, malaikat adab dan malaikat rahmat. Maka dua malaikat ini berseteru, ini adalah bagianku. Malaikat adab mengatakan seperti itu. Dia telah melakukan banyak dosa dan dia belum bertobat kepada Allah. Dia belum melakukan sebuah amalan apapun. Dia sudah bertobat tapi dia belum melakukan suatu amalan apapun. Malaikat rahmat mengatakan, tidak, ini adalah bagianku. Dia telah bertobat kepada Allah, tapi Allah berkehendak untuk menyabut nyawanya sebelum dia melakukan amalan kebaikan. Mereka berseteru. Maka Allah mengutus sebuah malaikat. Dalam sebuah riwayat dikatakan Israfil, ya. Dalam sebuah keterangan dikatakan Israfil datang untuk melerai mereka, untuk mencarikan mereka jalan tengah. Sebelum itu Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk melipat. Jadi dari dia mati ke desa yang akan dia hinggapi, akan dia tuju, lebih didekatkan daripada desa yang dia tinggalkan. Maka malaikat Israfil tadi mengatakan, ya sudah, kita ukur saja jarak antara desa yang dia tuju dan desa yang dia tinggalkan. Mayat dia tadi, di antara mayat dia dan desa yang dia tuju sama mayat tadi kepada desa yang dia tinggalkan, lebih pendek yang mana? Maka setelah diukur, setelah dihitung, ternyata karena kekuasaan Allah Ta'ala, Allah melipat bumi tadi, desa yang dia tuju itu lebih dekat kepadanya daripada desa yang dia tinggalkan. Maka dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dan masuk kepada jannahnya Allah Ta'ala. Itu dia belum melakukan amal sesuatu apapun, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena dia telah niat, aku ingin bertakwa kepada Allah, aku benar-benar ingin mengikhlaskan perbuatanku kepada Allah Ta'ala, maka Allah memberikan rahmat kepada kita. Maka Allah memberikan rahmat kepadanya, Bapak Ibu sekalian. Dari di sini kita bisa menuai beberapa manfaat. Yang pertama, lebih mulia seorang alim, seorang yang berilmu agama daripada seorang yang ahli ibadah. Karena ilmu
Karena ibadah tanpa ilmu adalah kesesatan Bapak Ibu sekalian. Maka marilah kita itu berusaha untuk selalu setiap hari menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita tentang agama ini. Karena tadi soal yang beribadah tanpa ilmu maka dia bisa sesat Bapak Ibu sekalian. Dan naudzubillahi min syaidzalik. Yang kedua, kita dihasung atau kita bahkan diharuskan untuk membuat lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang buruk itu akan berdampak pada individu kita masing-masing. Ketika lingkungan kita buruk, lingkungan kita tetangga kita banyak yang maksiat, tetangga kita banyak yang tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, maka itu bisa menjadi dorongan kepada kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka marilah kita itu menasihati satu sama lain. Kita itu mengajak saudara kita, tetangga kita, ataupun orang yang kita kenal kepada jalannya Allah Ta'ala, agar kita itu saling bahu-membahu, mendukung satu sama lain untuk menggapai ridhonya. Dan yang ketiga, ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwa Allah itu rahmatnya sangat luas. Walaupun kita itu memiliki dosa yang banyak, ketika kita sudah berniat ikhlas lillahi ta'ala, bertakwa kepadanya, taubat dari semua perbuatan dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita semua. Walaupun kita belum melakukan suatu amalan sama sekali. Yang kedua, apakah manfaat ketakwaan itu? Yang kedua adalah Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini didasari oleh kalam Allah Ta'ala dalam surat At-Tolak, surat At-Tolak ayat ke-2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, niscaya dia Allah Ta'ala akan membukakan jalan baginya. Makhraja adalah isim makan atau nama tempat dari kharaja yang artinya keluar. Makhraja berarti bermakna tempat keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan menganugerahkan kepadanya, maka Allah akan memberi kepadanya min haitsu dari arah la yahtasib, yang tidak dia duga-duga. Kalau kita mencermati kisah para nabi, wahai Bapak Ibu sekalian, kita mendapati seorang nabi yang diberi gelar Khalilur Rahman, nabi yang menyandang gelar kekasih Allah Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar menyandang pangkat Khalilur Rahman, kekasih Allah Ta'ala? Kalau kita cermati, karena ketakwaannya Bapak Ibu sekalian. Karena ketakwaan Nabi Ibrahim yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan anak istri yang tercintanya di tanah tandus, di Makkah Mukarramah. Ketika itu Makkah belum menjadi seperti sekarang yang banyak orang menziarahinya. Tapi dulu Makkah itu masih tanah tandus dan tidak ada kehidupan di sana. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim, wahai Ibrahim, letakkanlah anak istrimu di wadin ghairi zain inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada yang tandus ini, di sisi Baitul Haram, di sisi Ka'bah yang kita kenal sekarang ini. Maka dengan ketakwaannya Nabi Ibrahim, ini adalah perintah Allah Ta'ala, maka aku harus menjalankannya. Maka dia pun, walaupun sebenarnya kalau manusiawi kan juga Nabi Ibrahim gak tega. Nabi Ibrahim pun merasakan sifat manusiawinya itu keluar. Ketika beliau meletakkan anak istrinya di padang itu, beliau meninggalkannya. Ketika meninggalkan istrinya, Siti Hajar itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kenapa kau meninggalkan kami di sini, wahai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim karena dia juga manusia, Bapak Ibu sekalian, dia memiliki rasa belas kasih. Dia itu sebenarnya nggak kuat. Dia itu sambil menitikkan air mata, dia meninggalkan anak istrinya. Kalau dia menjawab, dia merasa dia nggak akan kuat untuk menjawab pertanyaan itu. Setelah itu Hajar mengulangi pertanyaannya, wahai Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kami? Apakah kamu tega untuk meninggalkan kami? Sebenarnya kalau tega-tegaan Nabi Ibrahim gak tega, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Maka dia tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh istrinya.
Tapi kemudian Siti Hajar mengubah pertanyaannya, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini adalah perintah Allah Ta'ala. Siti Hajar yang bertakwa pun malah menjawab, wahai Ibrahim, jika ini perintah Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya sudah Ibrahim, jika ini perintah Allah Ta'ala, aku yakin Allah gak akan menyia-nyiakan kami. Allah akan menghidupi kami, Allah akan menjamin kehidupan kami. Gitu Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan Mekah Mukarramah sekarang ini. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya di Mekah yang masih tandus ketika itu, maka Allah memberikan kepada Siti Hajar yang ketika itu ditinggal suaminya dan tidak memiliki bekal dengan air Zam-Zam. Dan kita ketahui air Zam-Zam adalah mukjizat Allah Ta'ala yang Allah pertahankan hingga hari kiamat. Air yang karena apa itu namanya? Karena pijakan seorang bayi Ismail bisa memancarkan sebuah danau atau sebuah mata air yang bersih hingga hari ini. Itu adalah makhraja, jalan keluar bagi Siti Hajar yang telah bertakwa kepada Allah dan berusaha semampunya. Kan kita juga ketahui sebelum Zam-Zam itu keluar, Siti Hajar harus melakukan sa'i, melakukan apa itu, mencari mata air dari Safa ke Marwah 7 kali. Itu adalah bentuk ikhtiar dia semampu dia. Dan ketika Allah telah melihat kesungguhannya untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia makhraja, jalan keluar yang berupa air Zam-Zam, yang dengannya nanti akan banyak manusia datang ke situ dan Mekah akan menjadi Baitul Haram, tanah yang dimuliakan hingga saat ini dan hingga besok kelak hari kiamat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Rezeki itu kan enggak mesti berbentuk harta nggih Bapak Ibu. Rezeki bisa berupa kesehatan atau diselamatkan dari musibah ataupun yang lainnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setelah banyak orang berbondong-bondong datang ke Mekah, maka Siti Hajar bisa mendapatkan makanan sebagai upeti dari para pendatang itu. Jadi dia nggak usah repot-repot mencari makanan, tapi sudah ada makanan yang datang kepadanya. Itulah manfaat kedua dari ketakwaan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bertakwa, maka ketika kita punya masalah, Allah akan memberikan kita jalan keluar. Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, gitu Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bagaimana beratnya seorang nabi ketika diuji Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian kita renungkan bersama-sama. Bagaimanakah perasaan seorang suami yang harus meninggalkan istrinya di tanah asing yang tidak ada penghuninya sama sekali. Kan akan sangat berat Bapak Ibu sekalian. Dan begitu pun juga seorang istri yang ketika harus ditinggalkan suaminya dengan bekal yang seadanya di tanah tandus, tanah asing, tidak ada manusia selain mereka berdua. Maka akan dirasakan kesulitan yang sangat besar, yang sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan landasan ketakwaan, insya Allah kita akan bisa melewati masa-masa sulit seperti itu. Di zaman sekarang itu ada cerita Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh cerita nih. Jadi dari sebuah organisasi MERSI, Medical Emergency Rescue Committee. Jadi ada sebuah organisasi kemanusiaan yang menolong korban bencana. Salah satunya di Palestina Bapak Ibu sekalian. Oh iya Bapak Ibu sekalian, tentang Palestina Bapak Ibu, malah kita itu tetap untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina Bapak Ibu sekalian. Walaupun sudah lama Tufanul Aqsa, operasi Al-Aqsa itu berjalan, tapi jangan sampai kita lupakan perjuangan rakyat Palestina yang mereka telah dibantai, digenosida oleh pasukan Zionis Israel. Mereka diusir dari tanah-tanah kelahiran mereka. Maka marilah kita itu membantu saudara-saudara kita di Palestina sebagai bentuk ma'dziratan, alasan kepada Tuhan kita semua Allah Ta'ala. Ketika kita ditanya, wahai manusia, ketika saudaramu di Palestina dibantai, ketika dia dizolimi, apa yang kamu lakukan? Maka marilah kita mencari alasan. Kita itu membuat alasan kepada Allah. Ya Allah, saya telah mendoakan mereka ya Allah. Saya cuma bisa untuk mendoakan ya Allah. Maafkan saya ya Allah, saya cuma mampu mendoakan. Itu yang minimal tapi penting Bapak Ibu sekalian. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau bisa kita salurkan
uang-uang kita, rezeki yang Allah titipkan kepada kita bagi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka itu membutuhkan uang yang banyak Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka tidak memiliki rumah dan sekarang adalah musim dingin di Palestina Bapak Ibu sekalian, anak-anak membutuhkan selimut untuk menghangatkan badan-badan mereka Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya ke sini, Messi tadi, salah satu organisasi Messi tadi datang ke pondok saya di Solo. Ketika itu dia datang kepada Al-Ustadz Mudake Syekhuna meminta bantuan Bapak Ibu sekalian. Mereka mengatakan anak-anak Palestina itu membutuhkan selimut ya Ustadz. Sekarang itu kita membutuhkan uang 700 juta untuk membeli selimut bagi masyarakat Palestina Bapak Ibu sekalian. Maka marilah kita itu membantu dengan donasi kita kalau kita mampu Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kalau bisa berangkat ke sana ya berangkat Bapak Ibu sekalian. Kembali ke cerita saya yang tadi, ketika kita ketika ada dari golongan Messi tadi yang seorang suami istri, mereka berdua sama-sama dari Messi. Seorang suami ini diperintahkan, diberi tugas untuk membangun bangunan di Palestina. Dalam keadaan perang, dalam keadaan bombardir, dalam keadaan yang tidak aman, suami ini harus meninggalkan istrinya jauh kan bagi orang di Palestina sana membangun rumah sakit Islam. Kalau yang kita tahu nanti ada rumah sakit Islam di Palestina. Suami istri ini juga mengalami goncangan sebenarnya. Hingga suami tadi mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, tenanglah. Kita lihat, apakah sahabat dulu juga tidak pernah mendapatkan musibah seperti ini? Apakah sahabat dulu ketika berjihad di jalan Allah, mereka tidak mendapatkan kesulitan seperti ini? Engkau aku tinggalkan, tapi aku akan menitipkanmu kepada Allah Ta'ala, wahai istriku." Maka istrinya ini menjadi tenang. Dan ketika diwawancara, istri tadi mengatakan, saya telah ridho jika saja suami saya tidak kembali. Saya telah ridho jika Allah menetapkan dia syahid di Palestina kelak. Dan saya juga ridho jika suami saya datang dalam keadaan cacat. Saya ridho jika suami saya kembali kepada saya dalam keadaan tidak utuh. Tapi yang saya tidak ridho adalah satu. Saya tidak ridho kalau suami saya nikah lagi di Gaza. Seperti itu. Itulah salah satu contoh manusia-manusia yang masih menjalankan ketakwaan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, apakah manfaat ketakwaan itu? Yaitu adalah Allah akan menjadikan semua perkaranya mudah. Hal ini bisa kita pahami dari ayat Allah Ta'ala di surat At-Talaq juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan Allah akan menjadikan yaj'al adalah fi'il mudhari' yang menunjukkan sekarang atau mustakbal di waktu yang akan datang. Jadi syaratnya adalah kita bertakwa, maka kita akan mendapatkan kemudahan di semua perkara kita. Ya ja'allahu min amri, dari semua perkaranya yusran, kemudahan. Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, kita bertakwa menjalankan perintah Allah semampu kita, sekuat kita, dikuat-kuatkan, maka ya ja'allahu, maka Allah akan memberikan kepada kita atau menjadikan semua masalah kita itu yusran, mudah. Tapi kalau kita pahami ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ulama-ulama sekarang itu enggak semua kemudahan itu berarti keenakan. Habib Rijik yang mengatakan bahwasanya jangan berbuat dolim wahai penguasa, jangan berbuat dolim. Beliau harus mendapatkan hukuman berupa penjara Bapak Ibu sekalian. Dengan akal-akalannya para pemerintah yang dolim Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah bentuk ya ja'allahu min amri yusra? Bagaimana bentuk kemudahan itu? Kemudahan itu bisa dalam bentuk ketenangan hati Bapak Ibu sekalian. Ketenangan hati adalah pokok dari segala perkara Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memiliki banyak harta, banyak kawan, banyak materi yang kita punya, tapi kalau kita tidak memiliki ketenangan hati, maka itu adalah sia-sia Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak manusia-manusia yang kaya, tapi dia tidak memiliki ketenangan hati, maka dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri yang hina. Maka Allah akan mencampakkannya di neraka jahanam khalidina fiha. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan menjadikan semua perkara kita itu mudah. Dan harus kita ketahui tadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya mudah itu bukan berbentuk keenakan duniawi Bapak Ibu sekalian. Bisa berupa ketenangan hati dan ketenangan jiwa Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Karena ketika kita sudah
menyatakan, kita mendeklarasikan, saya adalah orang yang beriman, maka Allah akan menguji kita. Setiap pernyataan, setiap statement itu pasti membutuhkan sebuah bukti. Ketika kita telah mengatakan amanna, aku telah beriman, aslamna, aku telah berislam, maka Allah akan menguji kita. Apakah betul kau itulah telah Islam? Apakah betul kau itu telah iman? Maka Allah akan menguji kita dengan ujian-ujian yang ketika kita mampu untuk melakukannya, dan insya Allah kita pasti mampu, karena Allah telah memberikan ujian dengan kadar atau dengan batas yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kita itu beban, memberikan kita itu masalah di atas tenaga kita, di atas kemampuan kita. Maka kita harus yakin ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka Allah ketika kita menghadapi sebuah masalah, dan jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita jalan keluar dengan caranya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika ada seseorang itu memiliki anaknya itu sakit. Dia itu sedang mengalami hutang karena perusahaannya itu bangkrut. Habis itu perusahaannya bangkrut, dia itu curhat, gimana ya caranya biar aku bisa melunasi hutang-hutangku. Maka seorang motivator, seorang ustadz bilang, kamu sholat duha aja. Sebagaimana sholat duha itu kan dikatakan bisa memperlancar rezeki, Bapak Ibu. Kamu sholat duha, kamu beribadah kepada Allah Ta'ala, kamu dekatkan dirimu kepada Allah Ta'ala. Maka dia itu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia memperbanyak sholat duha, memperbanyak amalan-amalan lain, Bapak Ibu sekalian. Lah, kok setelah dia sholat duha, dia melazimi amal-amalan ibadah, anaknya itu sakit, Bapak Ibu sekalian. Sakit dan harus masuk ke rumah sakit. Nah, dia itu bingung, loh gimana toh? Aku itu udah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi kok aku malah diberi ujian lebih. Aku sudah bangkrut, punya hutang, anaknya sakit, masuk rumah sakit. Dia harus membayar biaya rumah sakit itu, Bapak Ibu sekalian. Maka ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah memberikannya jalan keluar. Ketika anaknya sakit, banyak teman-temannya yang menyambangi dia, mengunjungi anaknya. Dan ketika dia kunjungi anaknya, dia berikan amplop, dia berikan tanda bela kasih. Maka dengan dana dari teman-temannya yang menjenguknya, dia bisa melunasi hutangnya dan bisa melunasi biaya rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah bentuk kemudahan, bentuk jalan keluar yang Allah berikan kepada hambanya. Kan kita juga gak nyangka kalau kita itu udah anak sakit, kan biasanya wah ini anak saya sakit, pasti saya butuh biaya untuk mengobatinya. Tapi ternyata dengan ada anaknya yang sakit tadi, Allah memberikan kemudahan baginya, Allah memberikan rezeki kepadanya hingga bisa melunasi hutang-hutangnya dan bisa untuk membayar biaya rumah sakit anaknya. Nah, terus bagaimana toh saya untuk agar kita itu bisa bertakwa? Tips dan trik untuk menjadi manusia yang bertakwa, yaitu ada taubat. Yang kedua ada memperbanyak amalan sesuai syaratnya. Yang ketiga ada tawadhu. Yang keempat ada istiqomah. Yang pertama taubat, Bapak Ibu sekalian. Taubat itu adalah tabayatubu, artinya kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada jalannya. Ketika kita telah lalai dari jalannya, maka kita harus kembali ke jalan Allah Ta'ala. Ibaratnya kita itu ingin membangun sebuah bangunan, kita harus membebaskan tanah itu dulu. Ketika tanah itu belum kita miliki, kita harus membeli tanah itu dulu. Kita harus, kalau ada sengketa, kita harus menyelesaikan sengketa itu dulu. Maka tobat itu juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin bertakwa kepada Allah, kita itu harus tobat dulu. Kita harus membebaskan tanah kita dulu, tanah kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka kita itu tobat kepada Allah Ta'ala dengan kembali kepada ajaran Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua dengan memperbanyak amalan sesuai syaratnya. Kita itu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, tapi dengan sesuai syaratnya, yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah tawadhu. Ketika kita telah banyak melakukan suatu amalan, kita itu harus menjaga amalan kita, menjaga kesempurnaan amalan kita dengan tawadhu. Jangan setelah kita melakukan banyak amalan, kita merasa aku telah melakukan ini adalah semua perbuatan itu karena aku. Tidak, kita tidak boleh sombong, Bapak Ibu sekalian. Kita harus selalu tawadhu bahwa kita bisa melakukan ini semua karena Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah istiqomah.
Yang keempat adalah istiqomah. Setelah kita melakukan semua amalan itu, maka marilah kita itu menjaga amalan itu, mengistiqomai, to be continue dengan amalan itu hingga akhir hayat kita. Karena innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dihitung dari khawatim, dari penutup-penutupnya. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita berusaha untuk menjadi figur-figur, menjadi individu-individu yang bertakwa dengan bertaubat, dengan memperbanyak amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan menjaga ketawaduan kita dan keistiqomahan kita. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya masih banyak kesalahannya. Wa aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.